Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Jam kuno menempel di dinding sebuah rumah sederhana. Waktu menunjukkan pukul 15:07. Seorang anak tengah melamun. Entah apa yang ia pikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam, pertanda akan turunnya hujan. "Woi Wan, ngelamun baik. Main bola yuk," ajak Bagas dan seorang temannya. "Lah, di mana?" tanya anak yang tersadar dari lamunannya tersebut. "Di lapangan belakang desa, Wan. Ayo, anak-anak yang lain juga udah pada ke sana." Bagas menerangkan. "Ya udah, ayo. Sebentar mau ganti baju dulu." Setelah berganti baju, Wawan, Bagas, dan Daud segera menuju ke lapangan di belakang desa yang harus melewati pekarangan dan rumput bambu milik warga desa. Tak lama mereka sudah sampai di tempat tujuan. "Lah, mana? Katanya udah banyak teman-teman di sini." Wawan bertanya kepada dua sahabatnya tersebut. "Ah, paling masih ngumpul di rumah Nudi. Udah, tunggu aja di sini." Bagas menjawab pertanyaan sahabatnya. Tak lama air dari langit turun sedikit demi sedikit. Perlahan hujan mulai deras membasahi tubuh mereka. Namun sial, teman-teman yang lain tak kunjung datang. Namun mereka tetap masih asik bermain, sementara hujan tak kunjung reda. Malah semakin deras membanjiri bagian lapangan yang tak rata. Perlahan tubuh Bagas mulai menggigil karena udara dingin yang kian terasa. Bagas meneduhkan badannya di saung kecil samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil, Wawan dan Daud menyudahi permainan mereka. "Kenapa kamu, Gas?" tanya Wawan. "Aku kedinginan, udah gak kuat," jawab Bagas dengan nada pelan dan lemas. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas, karena memang baju mereka pun sudah basah kuyup semua. Mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin. Sementara hujan tak kunjung reda. Kilatan petir mengagetkan mereka bertiga. Disusul suara guntur yang bergemuruh, seraya dengan suara derasnya hujan turun. "Aduh, jam berapa ini? Kayaknya sudah sore," gumam Daud. "Ini hujannya belum mereda juga, sialan. Balik kesorean bisa dimarahin orang serumah nih." "Wah, Gas, aku pulang duluan ya," pinta Daud kepada teman-temannya. Lah, kamu ini gimana? Apa kamu gak lihat keadaan Bagas? Dia sudah menggigil kedinginan kayak gitu, malah kamu mau pulang." Nada ucapan Bagas meninggi. "Iya, kan aku pulang juga sambil bilang ke bapaknya Bagas, suruh jemput Bagas dan bilang di sini." Daud memberi penjelasan akan tujuannya. "Beneran ya? Awas kalau bohong." Daud berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyup, terguyur air hujan sore itu. "Lah, itu siapa? Bawa payung." Daud sejenak berhenti di jalan setapak di sebelah rumput bambu untuk memastikan
siapa yang tengah berada di depannya. Derasnya hujan menghalangi penglihatannya. Semakin dekat, semakin nampak. Sosok memakai kain setelan hitam seperti jubah tengah berdiri di pinggir jalan, di bawah pohon bambu petung. Tangannya memegang sebuah payung hitam besar dan wajahnya menunduk ke bawah. Daud mendekat untuk memastikan. Mungkin itu warga desa lain atau orang tua dari kedua sahabatnya yang ia tinggal di saung pinggir lapangan. Bulu di tangan Daud meremang, mungkin karena faktor udara dan hujan, pikirnya dalam hati. Semakin dekat, semakin penasaran. Tak enak sangat ia rasakan. Daud memutuskan untuk kembali berlari dan tak menghiraukan sosok tersebut. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari di depannya. "Mau kemana, nak?" Sosok yang sedari tadi mematung akhirnya mengeluarkan suara. "Mau pulang, Bu." Daud menjawab sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh, padahal ia ingat betul tidak menyandung apapun di kakinya. Ketapak! Suara Daud terjatuh di tengah tanah yang becek. Kini sosok itu menoleh, menatap Daud dengan muka yang kosong terbakar. Daud berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Tiba-tiba sosok tersebut mencengkram kaki Daud. Ia melempar sosok tersebut dengan patahan ranting pohon dan tanah yang basah, namun semua tak berarti. Ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Lama menunggu, Wawan terlihat gelisah. Bagas masih menahan dingin yang dirasa. Kini bibirnya pucat dan tangan mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tak kunjung reda, sementara waktu sudah akan berganti ke malam hari. Sekitar pukul 17:15 sore, Wawan mengajak Bagas untuk pulang saja. Tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput, apalagi mengharapkan Daud yang mungkin saja sudah enak terbaring di dalam kamarnya. "Balik aja yuk, Gas. Semprul nih Daud, bohong sama kita. Selamat sendiri aja." Bagas hanya mengangguk tanda mengiyakan. Hujan dan angin semakin kencang, berkolaborasi menjadi badai yang kecil menghantam desa. Di tempat lain, Narsih terlihat cemas di depan rumahnya. "Pak, coba susurin Bagas. Kok ya udah sore gini belum pulang juga?" Rasa khawatir tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sementara suaminya terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek asal Kediri. "Ya udah biarin sih, Bu, namanya juga anak laki-laki. Paling ya lagi main bola sama temennya," jawab Pak Wardi singkat. "Ini udah sore, Pak. Hujan deras pula. Cepat susulin Bagas, suruh pulang, Pak." Ucapan Narsi sangat memaksa, terlebih anaknya memang mudah sakit. Iya, nanti ambil payung dulu." Pak Wardi pun mengganti sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari. "Tolong! Tolong!" Daud kini terjebak di sela-sela batang pohon bambu. Badannya lemas, tak bisa digerakkan. "Ayo, Gas, kita pulang aja. Nggak usah nungguin ada yang jemput. Paling Daud juga udah enak, nggak peduli sama kita." Tangan Bagas diletakkan di bahu Wawan sebagai tumpuan tubuhnya. Dengan langkah yang pelan, mereka membelah hujan. Udara menjadi semakin dingin, ditambah berat tubuh Bagas membuat langkah Wawan tidak stabil. Belum lagi jalan yang mereka lalui adalah tanah yang licin dan berlumpur. "Wan, itu apa?" Wawan menoleh ke arah yang Bagas tunjuk.
Paling bapakmu, Gas, jawab Wawan. Bukan, bapakku nggak punya payung hitam, Bagas menjelaskan dengan suara pelan. Lah terus siapa dong? Wawan kembali bertanya. Bagas hanya menggeleng, sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka. Demit paling, Wan. Bagas mencoba menerka. Coba lihat aja dulu mata kakinya. Kalau bolong berarti demit, kalau enggak berarti manusia, Gas. Dengan langkah yang tahu, mereka mendekat ke arah sosok tersebut. Gas, mukanya nggak kelihatan. Wawan memberitahu sahabatnya tersebut. Ya udah, lihat mata kakinya aja, Wan. Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. Bolong, ucap mereka bersamaan. Setan payung ini. Dalam hati mereka berkata. Bukan tanpa sebab, karena di desa ini desas-desus setan payung memang sering terdengar. Ketika turun hujan pada malam hari, setan payung ini lebih sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud pasti dalam sosoknya. Kadang hanya terwujud tulang berulang yang membawa payung. Kadang hanya badan tanpa kepala. Kadang juga berbentuk sama seperti manusia, namun dengan payung tertancap di kepalanya. Wajahnya kosong. Kulitnya dipenuhi borok dan nanah. Ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, mau kemana? Ketika ada orang yang menjawabnya, maka sosok tersebut akan menarik dan menyeretnya. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh. Cerita yang sudah turun-temurun dipercaya warga desa. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumandangkan azan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Wawan mengisyaratkan kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya mengangguk. Sambil membaca doa dalam hati, mereka berjalan dengan tempo yang cepat. Semakin dekat, semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga. Namun tentu Wawan tak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantung berdegup begitu kencang, memecah suara di tengah derasnya hujan. Guntur kecil masih menggelegar di atas kepalanya. Tubuh Wawan terasa panas, panik dan takut bercampur jadi satu. Hanya Bagas alasannya tetap bersikap tenang. Merem aja, Gas, biar aku saja yang melihat jalan. Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut. Tingginya 2 meter lebih. Hanya diam mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewati. Di tengah derasnya hujan, keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh memang, tapi itulah yang terjadi. Merem, Gas, perintah Wawan kepada sahabatnya. Mau kemana, nak? Sosok itu bertanya dengan suara serak khas nenek-nenek. Dengan menahan bibirnya agar tak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang berada di tempat di sampingnya. Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Nafas mereka tak teratur, melawan ketakutan yang mendekap jiwa. Nak, nak, mulut sosok terus terucap yang tak dihiraukan Bagas dan Wawan. Setelah seperkian detik mereka berlalu dan sosok tersebut hilang. Bagas dan Wawan membuka mata, sedikit lega karena sudah melewatinya. Namun di depan nampaknya dia kembali menghadang jalan. Gas, gimana ini? Dia muncul lagi di depan. Apa kita muter aja? Cari jalan lain aja? Tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. Terserah kamu aja, Wan. Aku sudah gak sanggup jalan, jawab Bagas dengan nada males. Bismillah aja, Wan, Bagas meyakinkan.
Jalan yang hanya tak begitu panjang itu terasa berat untuk dilalui, terasa lama untuk dilewati. Dua orang anak setengah matang harus menghadapi ketakutannya. Kresek, kerasak, suara daun bambu bergesekan diterpa angin. Saat melewati sosok tersebut untuk yang kedua kalinya, kilatan petir menahan langkah. Di saat yang bersamaan, kini sosok setan payung tersebut sudah berada di belakang mereka. Kedua tangan dan jemarinya menempel di pundak Bagas dan Wawan. Jemarinya menari di atas pundak dengan kuku hitam yang panjang dan tajam. Petir menggelegar dengan angkuhnya, sementara tubuh mematung dengan irama jantung yang menggebu. Kaki bergemetar dengan hebat. Langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah bercampur lumpur. Ikut saya, suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga Wawan mencoba melangkah. Digelegar petir. Yang kedua, Wawan berhasil melangkahkan kakinya, mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. Tolong! Tolong! Suara berasal dari rumput bambu sebelah kanan. Wawan tak menggubrisnya. Tolong! Wam! Bagas! Tolong! Suara begitu pilu terdengar dari telinganya. Namun lagi-lagi Wawan tak menghiraukannya. Sementara Bagas hanya tertunduk menutup matanya, dengan langkah sempoyongan dan badan yang kini terasa lemah, karena stamina begitu banyak terkuras. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pekarangan ini. Namun nampaknya tubuh sudah tidak mau. Wawan terjatuh berlutut karena sudah tak sanggup. Kakinya seakan mati rasa. Telinganya pun tak mampu mendengar apapun. Pandangannya kabur. Perlahan semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran, Bagas menampar pipi sebelah kanan Wawan dengan keras. Bangun, Wan! Teriak Bagas. Bagas merangkul tubuh Wawan, memapah tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang mempopong Wawan. Dengan kaki gemetar, Bagas melangkah sedikit demi sedikit. Dari arah kejauhan terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas terlihat lega, sementara bagi Wawan hanya bayang hitam dalam pandangannya. Singkat cerita, Wawan sudah berada dalam kamarnya. Badannya lemas, tubuhnya demam tinggi. Sementara di luar ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya menggeleng tak tahu di mana keberadaan Daud. Pak Kirman menanyakan kepada Wawan anaknya. Wan, Daud kemana? Nggak tahu, Pak. Tadi dia sudah pulang duluan, jawab Wawan dengan suara lemas dan gemetar di bibirnya. Pak Kirman kembali menemui ayah Daud, memberi tahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin hanya mengusap wajahnya. Dengan muka cemas ia berlari menebus hujan menuju rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Azan maghrib sudah usai berkumandang ketika Pak Dikin tiba di rumah Bagas. Suara ketukan pintu. Punten. Dari balik pintu, Laila yang merupakan ibu Bagas membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. Ngapunten, saya ganggu. Saya mau tahu keberadaan Daud di mana. Pak Dikin menerangkan tujuannya. Gas, Bagas, kesini nak, perintah Bu Laila kepada anaknya. Nggih, Bu, jawab Bagas dengan berselimutan sarung membungkus tubuhnya. Ini Pak Dikin mau nanyain kamu. Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya dan lagi hanya jawaban yang sama yang ia dapatkan dari penuturan Bagas, bahwa anaknya sudah pulang duluan. Bingung, jeran, gelisah, marah, takut semua tercampur ke dalam pikiran Pak Dikin. Perasaannya tak karuan, semua pertanyaan berkecambuk di kepalanya.
Kemana, di mana, apa yang terjadi, sekejap hanya itu yang Pak Dikin pikirkan. Ini hanya satu tujuan, mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati, bukan tanpa alasan. Masyarakat di sini percaya jika salah satu anggota keluarganya belum pulang hingga larut malam, maka kemungkinan dia diculik setan. Terlebih saat ini memang kejadian anak-anak diculik setan tengah merebak, membuat warga desa resah. Pak Dikin ditemani ayah Wawan mencoba menyusuri jalur yang anak mereka lewati tadi. Bermodal senter, bertenaga batu baterai, ember, dan wajan dapur yang telah menghitam. Mereka berjalan sembari mengenakan camping di kepala. Mereka berangkat. Air nampak masih menetes dari atas pepohonan sisa hujan barusan. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membasahi desa. Ketika sampai di pekarangan, mereka memukul-mukul wajan dan ember yang mereka bawa, sembari meneriakkan nama Daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang membelenggunya. Tradisi tersebut dinamakan Black Nang, tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Semakin masuk ke dalam pekarangan, semakin intens suara pukulan. Fungsinya supaya setan yang mengganggu terusik dan melepaskan belenggunya. Daud, Daud, Daud. Suara ayah yang sedang mencari keberadaan anaknya beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah pekarangan yang gelap dan lembab. Pak Dikin menghentikan langkah Pak Firman. Suasana mendadak menjadi sunyi, senyap, begitu hampa terasa. Samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Perlahan suaranya semakin keras, semakin lirih terdengar. Pak Dikin menunjuk ke arah rumput bambu di depannya. Terlihat sebuah orang tengah berdiri di belakang pohon bambu. Namun terlalu tinggi ukurannya. Terlalu mustahil jika memang itu adalah manusia. Manusia macam apa yang menangis di tengah pekarangan gelap gulita ini? Man, kayaknya ada orang di belakang pohon bambu, ucap Pak Dikin penuh tanda tanya. Walah, nggak mungkin. Menungso gendeng paling orang gila. Belum melepas tanda tanya di kedua lelaki parubaya ini, suara tangis tersebut tiba-tiba berhenti. Sunyi, senyap kembali terasa. Bulu kuduk mereka meremang, ketakutan mulai dirasakan. Hal yang wajar untuk manusia. Mereka harus memperhatikan sosoknya yang hanya diam. Lalu tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derajat. Menampakkan wajahnya yang kosong, berdarah, penuh borok, dengan mulut terbuka lebar, menampakkan giginya yang runcing dan tajam. Astagfirullahaladzim. Sontak Pak Dikin dan Pak Firman terkejut. Lidah dari sosok tersebut memutar-mutar bak kincir angin. Suara tawanya begitu mengerikan. Parasnya merontakan keberanian. Bau busuk begitu menusuk hidung. Namun tiba-tiba kerasak. Sosok tersebut terbang begitu cepat melewati dedaunan rumput bambu. Pak Dikin mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana perginya sosok tersebut. Tentu untuk menjaga-jaga jikalau sosok tersebut menghampiri mereka dari arah belakang. Setelah sekian lama nampak semua baik-baik saja, tak ada tanda-tanda dari keberadaannya. Tiba-tiba suara tangisan kembali terdengar, namun nampaknya berbeda. Terdengar tak asing di telinga. Tolong! Bapak! Pak Dikin paham itu adalah suara anaknya. Segera ia berjalan ke arah sumber suara, namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya.
Daud menolehkan pandangannya ke belakang, ke arah suara langkah kaki yang mendekat. "Bapak!" teriaknya kepada ayahnya. "Daud, alhamdulillah, kamu ketemu." Segera didekap tubuh Daud yang basah dan menggigil. Pak Dikin nampak lega dan senang, tak terpayang mengetahui keberadaan anaknya. Sementara Pak Kirman hanya tersenyum puas. Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Daud direbahkan di kamarnya. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Nampak ramai di luar. Sementara Daud hanya terbaring lemas di kamarnya. Perlahan warga mulai membubarkan dirinya. Hanya beberapa warga yang tersisa menemani Pak Dikin. Keesokan harinya Daud telah sadar. Perlahan membuka matanya, namun badannya masih terasa lemas. Menurut kesaksian mereka, ketika Wawan dan Bagas berjalan tertatih, Daud melihat mereka dan berteriak minta tolong. Namun Bagas dan Wawan tak menghiraukan. Makhluk tersebut menyeret tubuh Daud ke dalam rumpun bambu. Daud begitu ketakutan, menangis di tengah hujan. Sementara makhluk tersebut hanya membelakanginya dan tidak mencelakainya lebih jauh. Itulah mengapa ketika hujan turun, anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain ke area perkarangan, karena sosok setan payung tersebut kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Jadi ketika hujan lebih baik berhati-hatilah, terlebih ketika malam hari. Dan satu lagi, jangan dijawab. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.